Sekarang kita balik lagi ke Amerika. Oke. Om sampai di sana bekerja seperti kayak kerja kasar lah ya, yang biasa Om tidak pernah lakukan. Sambil belajar, Oke, sambil belajar. Yang sukarnya waktu itu kan tidak ada khusus pelajaran Inggris untuk orang asing. Tidak ada TOEFL. Nggak ada TOEFL ya. Nggak ada. Jadi Om sewa orang minta 1 jam berapa, Om pergi. Kalau ada uang Om pergi bayar dari $1,5 sampai $2,5. Yang paling mahal ya itu istrinya pendeta waktu Om mau ujian Inggris, apa? Ya Om harus pakai orang yang ya tahu lah. Jadi terpaksa Om kerja di tempat lain, cari uang, bayar si ibu ini 1 jamnya $2,5. Jadi Om masuk di fakultas apa dan belajar apa? Pertama masuk karena memang dari Indonesia Om diizinkan keluar negeri karena mau belajar ilmu jiwa, psikologi. Psikologi, oke. Tiba di situ ya mau ambil mata pelajaran psikologi. Tapi 2 hal ya. Satu, Om punya advisor mungkin nggak pernah advice foreign student. Nomor 2, Inggris Om nggak bagus. Ya. Dan dia schedule pelajaran Om tuh nggak pakai strategi gitu. Ini kalau pelajaran ini banyak bacaan, ya ambil apa yang lain yang tidak baca, atau ambil yang ngitung kayak math kayak atau apa, algebra kayak. Meskipun Om nggak kuat algebra tapi pasti pass. Untuk C aja bisa. Ini enggak, dia kasih semua semester pertama banyak mata pelajaran sejarah Amerika lah, ini. Loh, Om nggak bisa kan baca terlalu banyak. Kan harus minimum 15 jam waktu itu ambilnya. Ya udah, banyak F lah. Semester quarter pertama, quarter kedua, F, banyak F di. Waktu Om ingat itu yang Om punya dapat C, itu angkat besi Om ambil, kan bisa ambil olahraga, cuma angkat besi yang Om dapat B, terus golf, Om dapat C, yang lainnya F. Waduh. Terus tahun kedua begitu juga, belum ini belum bahasanya belum bagus. Nah, pada akhir semester yang quarter yang kedua ini yang sangat penting sekali, yang sampai sekarang Om nggak bisa cerita ya, nggak tahu kenapa. Om lagi bersihin kamar, kan itu kerjaan Om bersihin kamar guru-guru besar. Om mau pamit sama guru besar itu. Om bilang, ya dokter, ini malam saya terakhir karena besok saya harus keluar. Oh, dia kaget. Dia bilang, kenapa? Karena angka saya jelek. Saya harus keluar, harus berhenti, harus pulang. Nah, Om sendiri bingung cari $600 dari mana untuk pulang ke Jakarta. Ya udah, itu that's not his problem ya. Om belum bilangin sama papi sih, nggak berani karena sedih juga lah. Jadi kirim jauh-jauh, udah dia dengar, terus dia bilang, memang ini Tuhan baik sekali. Dia bilang, no, who's your advisor? Siapa punya advisor kamu, siapa itu? Om bilang dokter yang ngajar ilmu jiwa itu. Nah, terus diganti sama dokter yang ahli sosiolog, profesor sosiologi. Terus dia bilang, no, you stay put. Dia bilang, kamu diam di sini, kamu ganti, besok saya ganti penasehatnya. Saya jadi penasehat kamu. Oh, oke. Okay, I'm gonna take care of you. Okay, you're okay. Karena saya tahu kamu di kelas saya kan, dia bilang. Jadi saya tahu apa kelemahan kamu, saya tahu. Dan jadi dia tahu bahwa ini hanya language barrier. Language memang. Terus dia bilang, no, tomorrow dia bilang saya akan bicara sama dekan untuk tidak keluarkan kamu.
Waduh, Om gembira juga ya. Dia bilang, listen, kamu tahu istri saya kerja di library. Anak saya di kelas sama kamu. Ada kelas-kelas yang sama-sama. Kalau tidak bisa, tanya saya, tanya istri saya, atau tanya anak saya. Minta bantuan. Ya, oke. You don't have to. Om hampir tidur di perpustakaan aja sejak itu. Minta bantuan dari istrinya banyak. Karena Om kalau baca nggak ngerti, ya baca. Betul loh. Semester berikutnya, Om punya angka meningkat. Ada C-nya. Tadinya nggak ada. Udah bangga banget tuh. Udah bangga betul ya. DF udah bangga kalau C3 kan. Tadinya 21, 21. Itu 1 F. Udah makin naik. Semua mata pelajaran yang F, Om ulang. Termasuk 3 quarter agama, religion. Religion number 1, religion number 2, religion number 3. Ini required untuk dapat sarjana muda di situ harus. Ya. Itu 3-3-nya Om F. Ada 1 D kalau nggak salah. Oke. Kebetulan yang ngajar lulusan dari Oxford University. Setelah Om dapat C, malam itu 1 semester udah mau Christmas diundang makan ke rumahnya. Habis dia bilang, you know what? Saya baru aja selesai kasih angka. Ini semester ini kamu dapat B. Dari ulangan yang kedua, agama religion number 2. I know you can do it. Okay? So, udah jadi menambah semangat buat Om. Waktu dengar gitu. Bilang, you can do it. Okay? So, work hard and we'll help you. Ya udah. Sejak itu, ya udah. BC. Jarang dapat A lah, karena memang sulit buat Om dapat A. Oke, Om. Saya mau lihat rangkaiannya dari Om saat itu belajar dan angka-angkanya yang bagus tuh hanya 2 ya, agama dan olahraga. Oke ya. Nah sekarang ini Om kan sekarang adalah profesor. Bidang Om kan berbeda dengan yang dulu. Beda jauh. Nah, Om sekarang adalah profesor. Om juga adalah anggota dari Phi Kappa Phi. Itu Om dikasih. Om dikasih itu karena angka Om. Nah ini makanya Om sampai sekarang kalau orang tanya, bagaimana kamu bisa dapat PhD? Nggak bisa jawab, terus terang ya. Why? Karena angka Om mulainya jelek. Terus masuk master degree setelah Om keluar dari kedutaan Indonesia. Yang Om mau pulang kan? Ketemu Bana Kartasasmita, si Om Didi punya anak. Dia bilang, no, kamu nggak pulang. Kamu diem di Amerika. Oke. Dari situ Om kemana? Dari pertama ini? Om ngambil mastering di jurusan apa gitu? Jurusan government. Om mau pulang dulu, terus tidak jadi kan kerja sebagai local staff di Washington gara-gara Bana bilang, si Papi bilang kamu nggak pulang. Terus waktu itu kan mau ada Gestapo, Om nggak tahu, semua nggak tahu. Nah, kebetulan Jenderal Hamzah suka Om. Dia senang sekali karena waktu itu Om tidak setuju dengan grupnya Subandriot, gitu. Nah, pokoknya cerita, wah repot deh, Permias pecah. Nah, Om bilang, saya kalau lihat bacaan dari Indonesia, karena Om yang baca surat kabar dari Indonesia, telex, kan udah diputusin waktu Gestapo itu putus hubungan Amerika dengan Indonesia nggak ada, jadi udah Om ditunjuk di bawah seorang ahli hukum internasional untuk kerja, Sis Lawrence yang terkenal di Deplu. Terus Bung Hamzah itu kepala yang ambil oper kedutaan itu beliau. Waktu 65. Dia bilang sama Om, saya senang
Edo, saya mau kamu pulang sama saya. Kenapa, Bu? Enggak, saya mau angkat kamu jadi asisten pribadi saya. Waduh, Om bilang, ya Om baru sarjana muda, Om merasa nggak enak ya. Om bilang, maaf Bung, kalau bisa saya ambil master dulu, bisa nggak? Berhenti dulu dari kedutaan. Dia bilang, wah, actually no, saya mau kirim kamu ke Bandung dulu 3 bulan nanti jadi letnan terus kapten. Wah, Om pikir, Oh iya tentara. waduh, Om bilang, maaf Bung, kalau bisa saya lebih baik ambil master baru pulang ya. Udah, ceritanya dia mengalah, dia bilang, oke, kamu bilang aja sekolah mana yang kamu mau pergi. Om tulis, sekolah yang pertama terima untuk Om masuk master program, Om pergi. Enggak tahunya sekolahnya di Kansas lagi, balik lagi ke Kansas. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Nama sekolah ini Fort Hays University. Oke. Nah, nyari bantuan uang, karena nggak punya uang waktu itu. Iya, ya, ambil beasiswa lah. Yang bantu Om adalah seorang Amerika-Jepang dokter yang Om kenal waktu Om belajar di Kansas dulu. Oke. You know. Nah, dia bantu, dia bilang don't ask too much, you just go and let me know how much. Tapi saya bilang, Om bilang, saya ini minjam bukannya minta, ya. Karena mami sama papi bilang kalau ada bantuan ya siapa yang bantu bilangin berapa, nanti kita pulangin uangnya. Iya, iya, iya. Udah, si Bung Hamzah kasih letter of recommendation, Om masuk. Mungkin ini semua ya karena semangat Om jadi berubah. Om selesai Om punya master 11 bulan. Coba bayangin. Setelah FD the first 2 years, udah gitu angkanya yang istimewa. 3,76. Oh. Ya, Om juga graduate with honor dari master Om. Karena apa Om tahu itu gitu? Om utang kan sama sekolah, sebetulnya transkrip Om nggak ada. Yang bantuin Om itu adalah yang kemudian jadi mentor Om, itu muridnya dari advisor Om di sekolah di Kansas itu. Sama-sama, dia punya advisor sama Om punya advisor itu sama. Dia yang bantu Om. Nah, dia baru selesai buku hukum internasional, baru terbit kan. Jadi Om di bawah dia. Terus waktu dia telepon, dia bilang kamu punya angka berapa? Karena Om minta fellowship, bukan scholarship. Fellowship. Dia bilang harus 3,75 minimum. Waduh. Om bilang, Om belum ada raportnya, belum bayar sekolahan. Si dokter Hidaka belum kirim uangnya untuk bayar sekolah. Jadi nggak dapat raport. Om telepon sekolah, Om tanya, nggak usah kasih raport. Saya cuma mau tahu berapa angka saya. Coba percaya nggak? 3,76. Waduh, nyaris banget. Coba bayangin. Terus Om telepon Southern Illinois University di mana Om dapat PhD sama Dr. Yakobini ini yang ahli hukum internasional. Saya bilang, Om bilang saya 376. Oke, move down here. I'll give you fellowship. Terus sekolahnya cuma bayar $50 sebulan, tapi Om mesti kerja di bidang yang tadinya Om nggak gitu interested ya. Crime correction and juvenile delinquency. Om bilang nggak apa-apa deh untuk terima $350. What is it actually? Itu ada departemen yang namanya Center for the Study of Crime, Correction, and Juvenile Delinquency. Jadi belajar hukum. Iya, ngerti. Om diangkat jadi fellow-nya di situ. Dalam hati Om, ya udahlah, nggak apa-apa dia belajar hukum lagi, balik, you know. Di bawah seorang ahli hukum kriminal, Dr. Dreyer. Om ingat sekali, baik sekali dia. FBI waktu perang kedua World War II dia FBI di Eropa, agent. Nah, dia
Baik sekali didik Om tentang hukum kriminal, tentang hukum apa nih yang lagi dibicarain orang-orang yang di penjara, Oke. hak asasi orang penjara segala Oke, macam. masalah keremajaan juga ya, juvenile Mm-mm. delinquency juga ya. Ya itu Oke. uang Om dapat dari law enforcement agency, nggak apa-apa, Om pikir. Oke. Jadi dengan Karena kata lain, jadi Om mulai bersinggungan dengan masalah hukum di situ. di situ masuk lagi hukum, di Oke. situ hukum internasional Mhm. dan hukum kriminal ini, Mhm. Oke. you know, kepenjaraan dan hukum sebetulnya Ya, itu. ya, ya, ya. Om jadi fellow dikasih kamar. Mhm. Nah, ini yang bikin cepat Om selesai juga. Mhm. Om dikasih kamar, tapi Di karena Om kampus. dapat dibayar 350, Oke. pagi Om sekolah, ambil mata pelajaran, malamnya Om jaga itu orang yang halfway, orang dari penjara yang sudah mau keluar ke society. Oh, yang Om masuk masa ada probation. dormitory, Hmm. dormitory dibilangnya halfway, Oke. halfway Iya. setengah kan baru. Halfway to heaven. Oke. Iya. So, jadi apa ya Om terima kasih dikasih kamar 2 dan juga mereka train orang-orang kepenjaraan dari luar negeri. Oh. Nah kebetulan Om ketemu ada 2 orang Indonesia, Mas Saroso sama Mas Bud dari Departemen apa kehakiman yang di Pejambon dulu tuh. Oke. Si Mas Bud itu SH, yang satu Mas Saroso itu apa seorang ekonom sebetulnya, tapi punya pangkat ya kayak apa jenderal apa, pokoknya dia kepala penjara di Cipinang deh. Belajar di situ, ketemu Om. Nah ini hilang lagi gambarnya. Ketemu Om, lucunya orang Indonesia memang mau minta diurut lah, mau minta ini, terus Om bilang kalau Om nggak bisa ngurut, kalau urut, kalau masak bisa, Om bisa masakin sop, bisa masakin nasi, tapi kalau suruh ngurut nggak bisa. Si Mas Bud ini yang orang Jawa satu ini disuruh urut, lucu aja. Dia tinggal di situ 1 tahun. Urut ini maksud Om massage. Masa sih yang kayak di Indonesia aja. Malam-malam dia minta diurut. Om bilang nggak bisa lah, nggak ngerti gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Udah, pokoknya jadi kawan baik. Sampai Om pulang ke Indonesia juga masih ketemu. Baik sekali keluarganya dua-dua. Dan So, masih itulah. ada, masih eksis mereka. Enggak, udah meninggal lah. Dia lebih tua dari Om. Tapi tiap malam dia datang. Nah, karena Om mesti jaga orang yang penjara, pembunuh, pencuri mobil, apa itu yang apa gawat sekali kan? Iya, iya, iya. So, jadi apa? Jadi Om punya kerjaan sebetulnya sulit ya Om tidur kalau malam. Jadi Om sengaja buka kantor 12 sampai 5 pagi. Oh, maksudnya buat apa? Dari 12 malam sampai 5 pagi. Kenapa? Karena dalam 5 jam itu Om bisa nulis disertasi Om. Tahu nggak? Jadi I use that office hour untuk nulis. Makanya Om selesai PhD-nya cepet. Om sendiri juga kaget, semua juga kaget lah. Apa? Karena kok cepet benar ya? So, pagi Om ambil coursework, malam Om nulis, selesai 2,5 tahun. Dokternya. Tapi itu kan Om, itu kan hard work, really hard. You live alone by yourself. Om bagaimana kesehatannya cukup baik pada saat itu? Cukup. Oh, cukup. Om makannya istimewa. Apa? Kalau pagi tukang bersihin kamar, orang orang hitam Olahraga. bawain Om pie, apa makanan yang dia bikin malam-malam. Karena Om juga I treat her nicely, jadi Om nggak maksa. Ini mesti begini, ini mesti begini. Enggak, I don't tell her what to do. Pokoknya asal dia bersihin kamar tuh orang penjara ya udah, suruh pulang. Jadi Om selesai PhD, Om masuk tahun 70,
Om selesai masuk 67 ya, Oke. 67, 68, selesai 70. Jadi sebetulnya my PhD and my master itu lebih cepat daripada Om punya bachelor. Om punya bachelor itu 4 tahun 1 summer, bachelor and PhD 3,5 tahun. Berarti, Dan angkanya yang beda jauh. Dua-duanya cum laude. Nah, Om, Itu. saya tahu halangan Om itu bukan di situ sebenarnya. Halangan Om itu adalah language. Jadi language barrier. Semakin lama Om tinggal di Amerika, semakin fasih berbahasa Inggris, dan itu membuat Om lebih lancar untuk belajar. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Om ini kan mewarisi, mendapatkan gift lah, pinter, cepat menangkap, dan kemudian see, you're very lucky man because many people help you. Luar biasa. Om kan selalu ketemu orang yang baik sama Om, ketemu orang yang menolong Om. Ya kan, kadang-kadang kita nggak ngerti. Orang bilang makanya sometimes helping hands come from the nowhere, you don't know. Tapi itu kuasa Tuhan. Ya, betul. Betul. Yang ngetik untuk Om nggak bisa ngetik kan sebetulnya. Untuk disertasi Om bayar orang, untuk baca tulisan Om sebelum Om kasih ke guru-guru besar, kan 5 guru besar harus baca Om punya disertasi. Yang satu bilang gini, yang satu bilang gitu. Ada satu mahasiswa kawan Om dan istrinya baik sekali. Dia bacain, dia koreksi, ya yang awkward itu dibilangin, nah ini begini, ini begini. Nah itu memang betul Om setuju, makanya Om bilang Om nggak tahu cerita bagaimana tuh, karena si dokter Hidaka yang bantu bayar Om ambil master kaget waktu Om bilang Om selesai dokternya, mau datang ini nggak wisuda. Sampai dia ini datang bawa whisky. Waktu itu ada abalone, itu kayak makanan seafood. Abalone. Aduh, kita berdua minum kayak orang gila. Just to celebrate. Karena dia nggak sangka, kan dia taunya Om nggak pintar waktu di Kansas. You know, jadi dia juga gembira. Dia datang sendiri, nginep lagi. So that's why. Saya perhatikan dari tadi waktu Om bicara, saya perhatikan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu menghadapi dunia ini kan, kok tiba-tiba banyak kemudahan yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Betul. Tapi saya perhatikan Om punya raut wajah. Saya perhatikan daun telinga Om. Ya, saya belum pernah ketemu Om tatap muka ya, belum pernah ya. Tapi saya lihat Om punya kuping itu Om. Itu kuping membawa keberuntungan. Ini saya baca Om. Ini orang yang kupingnya panjang, ya, seperti itu kayak kuping Buddha Om. Kupingnya tuh kayak kuping Buddha. Kuping Buddha tuh panjang.